Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang sedang kesulitan mudah-mudahan segera diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mudah semoga menjadi pintu bagi kemudahan orang lain. Amin. Baik, kali ini kita akan berbeda ya. Kenapa? Karena permasalahan demonstrasi kemarin itu sepertinya akan masih panjang ya. Kemarin ada yang meminta kepada saya untuk mereaksi Ferry Amsari versus siapa ya? Fahri Hamzah kalau tidak salah ya. Itu belum saya lihat ya. Insya Allah ke depan kita lihat. Karena lewat di beranda saya ini ada mengejutkan ya. AA Gim bukan AA Garut ini mah AA Geger Kalong ya, AA Tigerlong. Ini AA Gim nih. AA Gim itu insya Allah semua sudah pada tahu ya. Beliau itu kan sangat viral sekali tahun 2000-an itu. Waktu saya masih jadi santri, wah buku-bukunya AA Gim banyak. Jadi kalau mengatakan saya tidak suka sama AA Gim hanya karena saya mengkritik yang bersangkutan dalam video ini, mungkin ya tidak terlalu mengenal saya. Beliau itu saya suka ya dulu, tapi dulu gitu. Kalau sekarang gimana? Sekarang nantilah ya itu mah. Kalau kita membahasnya agama ya itu urusan lain ya, membahas agama itu. Jadi saya yang mau dibahas itu di sini ada seperti ini nih. Ceramah terbaru AA Gim, _, kapok demo, penderitaan negeri ini masih panjang. Nah itu verbatimnya demikian. Dan saya sudah mendengar dulu ya, karena saya mau mendengarkan dulu apa sih yang mau diomongin sama AA Gim ini. Nah ternyata apa ya, ini adalah perkataan yang tidak layak diucapkan saat orang sedang berjuang begitu. Nah ini kan AA Gim ngomong dengan judul ini ya, nanti sebagaimana disebutkan oleh Tribun, kapok demo begitu. Pas orang udah demo. Itu kan lagian ini juga ceramahnya kalau kata Tribun sih ceramah terbaru AA Gim, kapok demo, penderitaan negeri ini masih panjang. Dalam keadaan batur lagi. Ini orang Sunda ya. Dalam keadaan orang lain sedang memperjuangkan sebagian aspirasi masyarakat dengan cara berdemo. Lah ini kan tidak bijak. Dan saya sudah melihat sampai habis dari cuplikan video ini yang dibicarakan oleh AA Gim, supaya nanti Anda tidak emosi melihat saya begitu ya, mengomentari ini buat Anda yang cinta mahabbah sama AA Gim, biar nggak emosi. Dari apa yang dikatakan oleh AA Gim di sini, ini 99% tidak salah. Kenapa saya katakan 99%? Karena AA Gim nanti ada salah baca i'rab ya. Kalau dibicarakannya itu dalam ruangan tertutup, dalam pengertian tidak sedang berbicara luas seperti ini. Ini mah ya yang seperti ini nih cocoknya itu berbicara dari guru ke santri dalam keadaan sedang konsultasi, atau dari dari seorang kiai lah katakan begitu ya. Saya tidak mengatakan AA Gim alim ya, mohon maaf. AA Gim itu kiai ya kata orang-orang di sekitar kita begitu ya, cuman alim bukan. Itu saya mempertanggungjawabkan perkataan saya tuh. Atau dari seorang pemberi nasihat kepada yang diberi nasihati. Kalau orang yang datang minta nasihatnya itu datang ke rumah, duduk berhadapan, duduk satu karpet begitu atau satu meja. Nah yang dikatakan oleh AA Gim ini sama sekali tidak ada masalah ya. Tapi kalau dibicarakannya itu di hadapan umum, sesaat atau ketika begitu ya, orang lain sedang memperjuangkan aspirasinya, ini yang bermasalah. Nah jadi nanti permasalahannya di mana? Dua ini permasalahannya. Memang AA Gim itu sengaja mau berbicara seperti ini di hadapan orang saat BBM lagi naik begitu ya. Kemudian orang-orang lagi berdemonstrasi. Banyak sekali permasalahan politik di sini. AA Gim sengaja berbicara seperti itu. Oh ya sudah, kalau itu berarti AA Gim itu tadi sebagaimana saya katakan, masa kita mau katakan tidak ada ilmunya ya? Itu tidak berwawasan global begitu ya. Saya katakan demikian. Atau yang salahnya itu Tribun Bengkulu
Ya, yang sudah mengupload ini, ngomong Agim itu tidak mau mengupload kok, ini cuman urusan saya dengan Mustami yang di depan saja, ngapain diupload? Lah ini nanti ada semacam apa ya, ingin bukan membungkam lah, memberikan alasan kepada para pendemo itu untuk tidak berdemonstrasi. Nah, makanya kita akan berikan dua nih, kontras sekali sikapnya Agim dengan siapa? Eh, Habib Rizik, yaitu berbeda sekali kontras. Habib Rizik baru kemarin juga dari Garut. Nah, ya kebetulan lah begitu ya, bisa kita reaksi dua-duanya. Oke, supaya tidak berlama-lama kita saksikan. Inti kalau misalkan judulnya agak provokatif ya maaf ya, namanya juga judul. Kalau saya mah sudah mengatakan MUI sudah jadi setan bisu. Nah, apa sekarang Agi mau jadi setan bisu juga? Kita lihat nih. Check it out. Ada di mana-mana kantor ada yang nempel di tembok 3. 1, 2, 3, ya kan? Yang awet yang mana? Tengah. Tidak presiden Saya sudah atau presiden sering lihat seperti ini. sama Garuda mungkin Maaf ya Pak, saya awet mohon yang maaf. mana ya, Garuda? Saya mohon maaf. Kalau lihat di kantor-kantor ada 3 yang nempel itu, yang mungkin, awet yang tengah. Yang 2 ini, 1 pasti berakhir jabatannya, tidak bisa tidak. Yang kedua pasti berakhir hidupnya, tidak bisa tidak, tidak bisa tidak, benar? Pasti mati. Yang ketiga, ini yang jarang diingat, pasti di akhirat akan diadili, dihisab, tidak bisa lari. Jatuhnya saya kalau lihat potret itu bukannya kagum, kasihan. Di kantor ini sudah banyak yang jadi menteri. Berapa lama? Enggak lama. Pasti berakhir. Pasti suatu saat meninggal. Dan di akhirat enggak bisa apa-apa. Harus mempertanggungjawabkan. Makanya kalau Bapak punya jabatan, jangan banyak gaya. Enggak lama ya kan. Biasa saya. Biasa saya. Betul. Saya tuh spunten Pak, karena tahu 3 rumus tadi, pasti berakhir, pasti mati, dan pasti dihisab di akhirat. Jadi rada susah kagum Pak kepada jabatan pangkat. Jatuhnya cuman kasihan aja, semoga selamat. Ya, jangan kagum memang. Gak gampang selamat Pak. Tebak, ujian yang mana berat? Tidak jabatan kecil atau jabatan tinggi? Tinggi Pak. Kita sudah dengar kemarin ya, pimpinannya, kedua wakilnya kurang apa pendidikannya kan? Dalam luar negeri pelatihan terus menerus, pangkat sangat tinggi. Maaf ya, ujungnya mencuri juga, betul ini? Tidak. Bentar ya, coba lihat. Ini Agi lagi gibah juga kan. Buat orang yang bilang, gibah. Gibah itu gak semuanya haram. Cuman Agi nggak ngomongin orang di sini, nggak ngomongin namanya maksudnya. Kalau orang-orang ini sudah paham maksudnya siapa, lagi gibah juga, cuman tidak mau haromah. Nah, kalau yang ini tidak tahu saya siapa maksudnya ya. Kemarin ada apa namanya, ada pejabat kan tinggi begitu. Jabatannya 2. Yang jelas bukan presiden yang dimaksud. Cuman saya mau mengatakan dulu di sini, mumpung biar nanti kita tidak banyak memotong begitu ya. Agi mengatakan nih kasihan sama pejabat. Betul, pejabat itu bukan untuk dikagumi. Ya, pejabat itu untuk dikasihani. Karena tadi betul juga perkataannya. Yang di awal apa namanya, pas mati bakal begitu ya. Turun dari jabatannya pasti, mati juga pasti, dihisab juga pasti, itu jelas. Makanya saya katakan tadi, hampir tidak ada yang salah dikatakan oleh Agim di sini, itu betul semua. Dan memang jangan sampai apa namanya itu kagum sama pejabat itu. Pejabat itu kalau kita nih ya sebagai seorang muslim nih, saya mau katakan sebagai seorang muslim, kagum terhadap orang karena duniawiyahnya, imma karena jabatannya atau karena kekayaannya, maka 2/3 agama itu runtuh, habis begitu. Ya itu nggak boleh. Betul yang dikatakan oleh Agim ini. Nih kita lanjut. Jujur, saya kalau lihat begitu tuh suka ngebayangin perasaan anaknya Pak, istrinya, ibu bapaknya, sanak saudaranya. Itu kan kelihatan di TV Pak, di borgol gini. Maaf karena saya ada sekolah Pak di Darut Tauhid. Jadi saya tahu bagaimana penderitaan anaknya yang bapaknya ditangkap.
Jadi sekolah tuh mau ngapain, Han? Kok cuman gitu-gitu? Apakah bisa bahagia? Koruptor amal soleh tidak? Demi Tidak. Allah tidak akan bahagia. Kenapa? Karena tidak ada Di bahagia akhirat ya, dalam Pak. mencuri. Bahagia itu adanya pada jujur. Orang yang, ini sederhana ya, bahwa amal soleh itu bisa bikin bahagia. Mana yang bisa bikin bahagia? Senyum atau cemberut? Udah tahu. Perkataan baik atau perkataan kasar dan kotor? Mana yang bisa bikin bahagia? Baik. Perkataan baik. Dendam, benci, atau memaafkan? Memaafkan. Sedekah atau pelit? Sedekah. Jujur atau maling yang bisa bikin Jujur. bahagia? Jujur, hadirin. Allah sudah menetapkan tidak ada bahagia dalam dosa dan maksiat. Enggak bisa, enggak bisa. Yang menciptakan bahagia itu Allah yang naruh di sini. Betul. Kalau orang itu niatnya baik, kelakuannya baik, bahagia dia. Situasi. Nah, sebentar, ini baru tuh masuk ke dolar nih. Kok masuk ke dolar? Agim itu. Agim itu gimana sih? Udah bagus ini. Udah bener omongannya lah. Kok masuk ke dolar? Situasi dolar. Sebentar ini. Ya, ini ada masalah dulu begini Agim ya. Saya jadi nggak enak. Duh, kalau yang seperti ini saya nanti banyak yang ngebully. Wah, sombong apa segala macam. Ya udah terserah lah ya, saya ambil resiko ini. Jadi begini, urusan bahwa tadi mana yang bisa bikin bahagia kan tidak konsisten. Agim itu mengatakannya apa senyum apa cemberut. Kita bilangkan senyum. Begitu. Kemudian tadi tuh apa berbicara lembut atau berbicara kasar begitu ya, katakanlah demikian. Lu bicara lembut, saya akan jawab tadi. Iya, terus Agim bilang, kebahagiaan itu kan diciptakan oleh Allah di sini. Lah kalau diciptakan oleh Allah jangan nanyain yang tadi atau mana yang bisa bikin bahagia. Senyum. Enggak berarti. Jadi Agim itu mau ngomongin hakikat, mau ngomongin syariat. Kalau di kita ya di dalam ilmu kalam disebut mau membicarakan hukum akli atau membicarakan hukum adi. Begitu. Kalau mau membicarakan hukum adi, ya yang membuat bahagia senyum, yang membuat bahagia itu apa tadi? Berbicara bagus, yang berbuat bahagia itu jujur. Ya sudah, jangan dulu dimasukkan Allah menciptakan kebahagiaan kita di sini. Ya kan berarti itu tadi tuh runtutannya, kita senyum dulu bahagia, kita sedekah dulu bahagia begitu. Lah sekarang kok loncat ke hakikat, Allah yang menciptakan di sini. Makanya mau dolar berapapun, ini bakal dengar sebentar lagi. Mau dolar berapapun, kalau Allah menciptakan bahagia di sini, ya nggak ada urusannya dolar sama bahagia. Ya nggak begitu. Tadi juga tuh nggak ada urusannya senyum sama bahagia. Kalau kayak gitu mah mau cemberut kek bahagia mah bahagia, mau maling mau koruptor kek bahagia mah bahagia. Kan Allah yang menciptakan bahagia regardless dari apa yang terjadi sebelumnya. Ya sekarang tanyain begini. Harusnya Agim tuh nanya, dolar 15.000 sama dolar 18.000 mana yang bikin bahagia? Dolar 15.000. Tuh, dolar 10.000 sama dolar 15.000 mana yang bikin bahagia masyarakat Indonesia? Dolar 10.000 kan begitu ya. Makanya dolar mau berapapun kalau Allah menciptakan lah, ini Anda tuh sedang membicarakan apa ya, ini perkataan betul tapi saat dicampurkan seperti ini jadi salah, apalagi di hadapan publik. Kita dengar dulu sebentar lagi ya, teruskan dulu nih. Mau dolar mau sewa, tenang aja, apa yang mau ditakutin dari dolar? Iya, ada punya pesantren tuh ya. Justru yang kalau punya bahagia. Dipikirin juga enggak turun, betul ya? Dipikirin enggak turun. Dan yang ketiga, Tuhan kita tuh Allah bukan dolar. Iya. Betul? Ya iya. Saya sudah ngalamin berkali-kali BBM. Bentar. Ya. saya jadi mau ketawa Agim tuh gimana ya? Bentar ya Agim. Apa sih tadi katanya? Bentar. Agak jauh ya. Nah, ini nih. Ya. Situasi mau dolar mau sewa, tenang aja, apa yang mau ditakutin dari dolar? Pertama nggak punya ya. Nah iya, kalau punya dolar maka naik jadi bertambah kapital rupiahnya. Ya suka aja. Ya pertama nggak punya, terus
Yang kedua dipikirin juga nggak turun, betul tidak? Dipikirin nggak turun. Ngomong ini ke pemerintah, ngomongin ini sama Pak Purbaya, ya dipikirin juga nggak turun. Buat kita masyarakat, tuh lain. Nanti akan kita bahas ini ya. Agi mah enak punya pesantren atuh, ya. Agi mah enak. Kita terusin dulu nih, agak nyesek saya. Dan yang ketiga, Tuhan kita tuh Allah, bukan dolar. Oke, Betul? ya betul lah. Emang siapa juga yang mempertahankan dolar? Sejelek-jeleknya agama di dunia ini tidak ada yang mempertahankan dolar kok. Si termul aja Tuhannya Jokowi bukan dolar. Tuhan kita Allah bukan dolar. Oke, begini Agim ya. Ini kan loncat. Dalam pengertian Agim itu memberitahukan kepada kita, ya kalau dolar itu lagi 18.000, 24.000, 30.000. Kalau bahasnya Prabowo kan orang desa nggak pakai dolar. Bahasanya Agim, kita nggak punya dolar. Lah justru karena kita nggak punya dolar itu on. Kita jadi mempermasalahkan hal ini. Kalau kita punya dolar mah gak bakal mempermasalahkan. Makanya orang Amerika itu gak jadi masalah. Dolar di Indonesia jadi menguat, gak jadi masalah. Nah ini jangan dulu diutak-atik begini. Coba kita lihat ya, yang punya ayam. Saya punya beberapa tetangga di sini punya ayam. Itu kan pakannya ngambil dari pabrik tuh. Pabrik itu kan bahan pakannya import dari Brazil. Bayar gak mau pakai duit rupiah Pak, harus pakai dolar. Yang tadinya 17.000 sekian, itu kan sekarang 18.000. Minimalnya 10% begitu harus. Dan kita juga tahu di money changer itu bagaimana. Sebelah sananya kan di pabrik-pabriknya itu pasti ada harga beli, pasti ada harga jual. Kemudian setelah naik ke bawah, ya mau dari mana ini cost yang tadinya tidak ada 10%? Ya pasti turun kemana? Ke chain yang lebih bawah lagi, ke rantai yang lebih bawah lagi, terus sampai peternak. Ya peternak mau tidak mau harus menaikkan harganya begitu. Nah ini naik harga siapa yang pusing nanti? Emaknya. Iya kalau punya pesantren mah 10%, punya duit misalkan 1 juta, 10 juta begitu ya. Kemudian besok harus mengeluarkan lebih 1 juta. Nggak pusing kalau punya cadangan duit 100-200 juta mah. Ya nggak pusing. Ini Agim itu nggak pusing mikirin dolar. Apa memang karena nggak mikirin dolar, atau memang tidak terdampak karena banyak duit? Pikirin dulu dong begitu ya. Betul tidak? Pikirin dulu Ini masalah umat banyak, bukan masalah guru dengan murid berdua. Ada murid pusing aja begini ya, lagi ngaji nahwu dia itu. Ditanya sama gurunya, kamu kenapa? Pak pusing siapa? Ngaji nahwu? Bukan Pak, ngapain? Dolar 18.000. Agim ngomong, kamu itu dolar gak punya. Dipikirin juga gak bakalan berubah. Kan bagus sama murid. Ini mah di depan umum. Jangan begitu. Ini mengenai kemaslahatan umum. Ya kan Allah yang menciptakan bahagia. Ya balik lagi, atau kita sedang berbicara apa? Kita sedang berbicara syariat atau kita sedang berbicara hakikat? Ya, dulu Rasulullah SAW saat mau perang diserang sama orang-orang dari Mekah ya, yang disebut perang Khandaq itu pada akhirnya. Rasulullah nggak begini, Allah siapa sih mereka? Musyrikin Mekah. Allah, kita mah punya Allah ya. Sudah kita diam saja di sini, kita wirid saja, senang-senang saja, tagoni ya sudah. Yang lain mau bagaimana, setuju tidak? Setuju, iya. Kalau kita perang juga percuma, kemarin juga yang mati banyak. Mending kita diam aja. Nanti kalau sudah takdirnya menang mah, kalau kita tidak apa-ngapain juga menang. Ini gimana atau cik lah kalau ya terus Tuhan kita bukan dolar, Tuhan kita Allah. Lah iya, emang yang mikirin dolar Tuhannya pindah jadi Tuhan dolar begitu? Ya enggak, ini wilayah seperti Rasulullah SAW mau diserang sama musyrikin Arab, bikin Khandaq, bikin parit, supaya apa? Supaya kuda terbaik mereka pun tidak bisa menembus ke sini. Ya biar mereka tungguin aja, kita di atas nungguin pakai panah kan begitu. Nah nanti mereka datang tinggal panah kan, kita mengurangi resiko. Nanti di sana ada tuh di Bani Quraizoh yang demikian dan demikian, ada diplomasinya. Itu belajar syariat Gim. Aduh, Masya Allah, betul tidak?
Saya sudah ngalamin berkali-kali BBM naik, dolar naik. Ada Allah yang memiliki semuanya. Tapi bagi orang yang kurang iman, waduh, galau sekali. Biasa saja lah. Hidup ini nunggu mati. Kenapa harus nyiksa diri? Kurang iman, apa kurang duit? Buat orang yang kurang iman, aduh, nih ya, aduh, kumaha ini ngomongnya saya. Nih kalau kita ya sebagai bisnismen, kemudian barang baku kita banyak yang dari luar negeri, banyak tuh murid-murid saya itu, ada yang bisnisnya itu sangat tergantung kepada bahan kertas. Ada yang bisnisnya sangat bergantung kepada gandum. Oh, kita kan Allah, Tuhannya kan Allah, bergantung mah kepada Allah. Iya, itu mah udah gak usah diomongin atuh. Itu mah udah gak usah diomongin. Bergantung kepada Allah, kumaha kieu gantung kieu. Bukan kan itu mah kan urusannya urusan kolbu, bukan urusan usaha kita. Dan tadi saya sudah contohkan, yang cerdas paham lah ya apa yang saya maksud itu tadi. Rasulullah SAW juga nggak diem aja waktu perang Khandaq itu. Ya, bukan kurang iman, kurang duit. Ya, dia kok orang kalau misalkan mau ada apa BBM naik ya, nih saya mah mau jujur saja ya. Pertamax naik jadi 16.000. Saya nih, hati saya kalau ngobrolin hati, saya terganggu hati saya, enggak. Kenapa? Bukan karena iman tinggi, enggak. Karena naik segitu buat saya mah nggak ngaruh. Alhamdulillah. Karena saya masih punya cadangan, uang masih ada. Jadi kalaupun misalkan mau naik 16.000, saya mah nggak ngaruh. Tapi apa saya ngomong gitu sama orang-orang, udah nggak usah mikirin. Lah nggak ngaruh juga. Dipikirin juga nggak berubah. Enggak, itu nasib orang banyak bergantung ke sana. Yang sudah nggak punya scan tuh barcode. Itu kan mau tidak mau harus pakai Pertamax. Kemarin nggak naik, sekarang naik kan lumayan cukup signifikan. Itu kalau urusannya orang duitnya lagi ada, ya mending. Kalau nggak ada, duitnya gimana? Yang tadinya biasanya bisa sampai Surabaya, misalkan dari Garut, lah bisa berhenti di Madiun itu. Nggak ada duit. Ya itu kan buat orang yang kurang iman. Aduh. Aduh. Mikir apa ini? Mikir error. Banyak juga yang suka nanya, apa rahasianya sehat? Lihat nih, inkonsistennya. Kok bisa segar walaupun capek? Ya rahasianya itu Pak, nggak mau ribet. Halo? Jadi saya kagum sekali kepada orang yang hidupnya tuh ribet aja. Mau aneh, Betul, aneh. Betul. Saya juga sama yang ribet mah. Ajib. Mati ribet kayak gitu. Di kantor ribet, di jalan ribet, rapat ribet, pulang jauh ribet, sampai ke rumah ribet. Terus kapan bahagianya? Emang makin tua kita makin sehat? Tidak Pak. Puncaknya tubuh kita itu 30 tahun. Makin tambah umur reyot Pak. Kalau tidak sungguh-sungguh menjaga diri dan menjaga hati. Salah Agim. Ya, tubuh kita makin tua reyot kalau direyotkan oleh Allah. Nggak usah dijaga badan mah, nggak usah. Hati nggak usah dijaga. Jagalah hati, nggak usah. Kan ada Allah yang menjaga hati. Badan nggak usah dijaga. Ya, kalau tidak dijaga, banyak yang nanya sama AA, kenapa umur 60 masih seger? Atau AA AA mah tinggalnya juga di pesantren, atau ya kuda banyak, mau berkuda tinggal berkuda, mau memanah tinggal memanah, nggak usah bingung. Nggak semua orang kaya Ini kalau kita membicarakan urusan umat besar, jangan diri kita yang menjadi patokannya. Atau kalau begitu nggak ada yang peduli sama orang kecil, tidak ada yang peduli sama orang yang terdampak dengan naiknya BBM, terdampak dengan naiknya dolar begitu. Ya, kita mah tuh orang dolar naik ya, youtuber dibayar AdSense pakai dolar. Mereka protes nggak? Kagak. Lah wong dolar naik, rupiah nanti harga harga bertambah, lah penghasilannya juga bertambah kok. Coba apa kita begitu sama orang itu? Tenang ya. Kita kan Tuhannya Allah. Tapi tatkala ditanya badan gimana rahasianya menjaga badan, yang konsisten dong. Mau bicara hakikat, mau bicara syariat. Kalian kan berbicaranya hakikat.
Dolar 18.000 juga nggak mikirin. Badan nggak usah dipikirin. Allah yang menjaga badan kita, nggak usah dipikirin. Kenapa nggak itu yang diomongin? Akhirnya kan berbicara harus dijaga, karena kalau tidak reyot sama Jim ya. Badan kita itu organisme sistem organ kecil. Negara kita itu sistem organ yang lebih besar lagi. Cuman bukan dalam definisi biologi, dalam definisi dia sebagai sebuah sosiologi, dan negara nanti kesetaraan so on and so forth. Kemudian ekonomi global juga demikian. Disebut apa itu? Disebutnya itu bukan ekonomi global, geopolitik. Nah, itu juga sama. Ini kan lebih besar. Coba kalau ulama-ulama kita dulu tidak memiliki wawasan global seperti itu. Ya, yang dikatakan Agim ini betul. Betul, saya katakan tadi, kalau dia tertutup berdua sama muridnya. Apalagi kalau omongan itu sama istrinya. Ya, Pak, kata ada istrinya itu, apa? Ini kan harga sudah naik. Saya minta tambahan dong. Uang jajan, diomongin sama suaminya itu, sama Agim itu. Tuhan kita kan bukan dolar. Kalau nggak kebeli udah puasa aja. Yang menyehatkan kan Allah. Udah sama istri mah bagus begitu. Ya, apalagi kalau nggak ada duit. Kalau ada duitnya pelit berarti. Katanya nggak boleh bakhil. Acak-acakan kalau seperti ini. Acak-acakan. Berikut ini 3 ciri orang yang kurang iman. Jangan ingat orang lain, ya. Ini persis temen saya nih, enggak. Kata karyawan, ya Allah ini atasan saya nih, enggak. Kata atasan, pantesan karyawan saya jelek-jelek, nggak ada yang kuat iman. Stop mikirkan orang lain. 3 ciri orang yang lemah iman. Maaf ya, tadi judulnya amanah. Itu gampang, Pak. Kalau orang kuat iman dia akan amanah. Nggak bisa diapa-apain, Pak. Kalau lihat negeri ini memang masih panjang penderitaannya. Nah ya makanya di rumah dipikirin. Pak. Dipikirin makanya. Pak. Karena udah dakwah udah lama ya, udah ikut demo berkali-kali, kapok Pak ya. Nggak ngefek. Ada yang nanya, kenapa sekarang jalan ke TV lagi? Nggak ngefek. Malah cuma jadi iklan aja buat mereka yang punya TV. Udahlah, sekarang mending ngurus. Sudah selesai ya, gak ngefek. Tuh, santri, ngurus diri, ngurus anak. Karena udah selesai itu silahkan lihat sendiri kesananya. Ini yang salah satu intinya ya. Kenapa nggak nemo nggak ngefek? Nah itu sudah salah dari awal. Kan suka berbicara tentang hati. Demo itu bukan tentang efeknya tapi tentang niatnya. Ada perintah di situ memperingatkan pemimpin-pemimpin yang zolim. Kesananya ada efeknya nggak ada efeknya kan urusan. Itu satu. Terus tadi misalkan nggak mau ke TV lagi karena memang nggak ngefek juga. Loh bukan efeknya yang dicari. Kalau efeknya yang dicari, Rasulullah SAW itu harus sudah putus asa sedari 10 tahun pertama di Mekah itu. Ya 13 tahun pertama di Mekah lah. Saya katakan demikian ya, nanti ada yang protes. Kan di Mekah 13 tahun. Ya. Jadi begitu ya. Nih saya mah cuma takut aja begini. Ini di up ya. Kemudian nanti menjadi pembenaran bagi orang-orang tuh kata Agim begini dan begitu. Ya karena biasa kalau di masyarakat kita itu perkataan orang yang dianggap mempunyai otoritas itu suka dijadikan doktrin terhadap orang-orang yang memang tidak berpikir. Ini sebetulnya tadi saya mau meng-highlight, cuman sudahlah cukup segini juga ya. Begitu. Jadi mohon maaf kepada para fansnya Agim. Kalau misalkan ada yang tersinggung mohon maaf. Kalau sama Agimnya saya nggak mohon maaf. Kenapa ya? Karena memang salah tempat berbicaranya ya. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Termul semoga cepat binasa. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.